saya menuntut juga kepada Presiden. Buktikan loh itu benar atau tidak. Ya. Punya Kominfo yang baru, ya kan? Minta kepolisian, dia punya IT-nya. Dan ini suatu hal yang sangat mudah, Bung Ersu. Bang, saya bantu, tapi kita negosiasi. Berapa? Saya tidak minta berapa. Tapi saya minta penjarakan orang ini. Oke? Ayo saja. Beliau sama saya KPU. Hackernya ya Pak ya, waktu itu ya? Jadi, kalau cuma Abu Fafa itu tidak sulit, Bang Ersu. Ya. Itulah yang harusnya gitu. Saya menuntut karena nama baik presiden saya dan keluarganya sudah dilecehkan dengan Abu Fafa. Ya. Saya minta bongkar siapa yang di Abu Fafa. Jadi saya mengajak seluruh anak bangsa yang mencintai negeri ini, ya kan, kita berbondong-bondong minta kepada Kapolri dan minta kepada Presiden untuk mengungkap siapa sebenarnya Abu Fafa. Kalau hacker-hacker sudah bisa, tapi kan dia tidak ada terhukum. Loh, Wakil Presiden tidak bisa membuat kejadian dengan luar negeri. Presidennya ada kok. Nggak sah itu. Nggak sah. Gibran Rakabuming Raka disebut akan menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo Subianto ke depan. Hal itu disinggung mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Ia menyampaikan bagaimana Gibran tidak ada etika sama sekali sama Prabowo saat sebelum terpilih jadi presiden. Ya. Oke, itu kan dengan asumsi bahwa Pak Prabowo sepenuhnya yang mengendalikan. Oke, kita tahu ada menteri-menterinya, itu bisa diselesaikan oleh Pak Prabowo, katakanlah semacam itu. Tapi kan orang kan bertanya-tanya di situ ada Gibran Rakabuming, putranya Pak Jokowi. Dan kita tahu Gibran ini bukan hanya semata-mata artinya itu adalah satu cara Pak Jokowi untuk tetap cawe-cawe, tapi juga punya beban. Ini berkaitan dengan skandal Fufu Fafa. Ini kan jadi berlipat-lipat bebannya Pak Prabowo. Justru itulah, Bung Ersu. Jadi warisannya Pak Prabowo kan saya bilang kan dua. Ya kan? Ya. Sekarang bayangkan saja. Saya yakin Pak Prabowo orangnya normal. Begitu. Maksudnya? Ketika waktu gini, Mas, kan saya pernah sampaikan ketika sang paman mengatakan alhamdulillah 1/4 sudah saya selesaikan batas umur minimal. Ya. Tinggal 1 batas umur maksimal gitu. Ya kan? Bisa jadi salah satu calon presiden tidak bisa mendaftarkan sebagai presiden. Ya. Kalau nggak salah itu hari Sabtu atau Jumat saya lupa. Besoknya langsung Pak Prabowo di Kertanegara mendeklarasikan bahwa calon wakil presidennya adalah Gibran, kan gitu. Gibrannya nggak ada di situ. Maknanya apa? Pak Prabowo menjawab, hei paman, ponakanmu sudah saya angkat menjadi wakil presiden. Amankan saya dong. Jangan khawatir kan gitu kan? Ya. Makanya setelah itu bukti omongan saya benar ini ketika deklarasi bersama-sama di Senayan dengan gagah perkasa, ya kan? Pak Prabowo nyampaikan ini wakil saya kan? Maksudnya kan pegang mic sebentar aja dong. Ya. Kenalan saja kan, kembalikan kepada Prabowo. Tapi yang terjadi kan tidak. Ya. Justru Pak Prabowo disuruh duduk. Ya betul. Ya kan? Itu beliau marah sampai beliau lari ke depan lagi ngomong saya disuruh duduk oleh Mas Gibran. Ya kan? Ya. Kemudian Gibran dengan gagahnya, Pak Prabowo tenang saja, saya sudah ada di sini. Tenang saja, sudah di sini. Apa maknanya? Tidak ada etika sama sekali. Sombong luar biasa gitu. Orang tua digitukan. Saya pikir Pak Prabowo tahu itu. Tidak sebodoh itu, dia tidak tahu, tidak punya perasaan. Kemudian Gatot Nurmantio menanggapi Gibran terima kunjungan Wapres Cina Hansen. Kemudian dia menyoroti Wakil Presiden Gibran pulang duluan dari Akmil Magelang. Yang juga Dr. Tifa sebut Wapres RI Gibran ingin curi waktu untuk kampanye 2029. Menurut Gatot Nurmantio sangat tidak punya etika dan ini adalah beban Prabowo. Selain itu dia menyoroti akun Fufu Fafa yang telah menghina Presiden Indonesia dan itu sangat tidak diterima oleh Gatot Nurmantio sebagai rakyat biasa. Akun Fufu Fafa menurutnya sangat mudah untuk diungkap ke publik siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa tersebut. Nah, kemudian ketika
sidang kabinet, lagi sang presiden sedang menata kabinet, sang wakil presiden menerima tamu. Ya, ada Cina dan Korea ya Pak ya. Yang gitu. Orang bilang buat perjanjian, itu perjanjian bohong-bohongan. Menurut saya loh. Oh gitu? Loh, wakil presiden tidak bisa membuat perjanjian dengan luar negeri. Presidennya ada kok. Nggak sah itu. Nggak sah. Tapi mungkin itu bukan, itu hoax saja mudah-mudahan ya. Gitu. Kan seharusnya semacam ini kan kecuali kalau itu diperintah. Mungkin sebentar lagi ada pernyataan diperintah itu untuk nutupin semuanya. Tapi etikanya bukan seperti itu. Etikanya seorang wakil, dia bersama-sama dengan sang presiden. Gitu. Dan dia menyelesaikan apa yang menjadi petunjuk atau presiden berikan petunjuk kepada menterinya sebagai wakil, dia menjabarkan lagi ke menterinya. Kamu sudah tahu apa yang dimaksud. Kan seperti itu harusnya. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir sekarang ini, Bang Yesu, pulang duluan. Betul. Langsung ke pasar belusukan. Pulang duluan terus bagi-bagi. Ya, bagi-bagi susu. Kau nggak tahu bagi-bagi itu. Ya. Apa itu etika? Ini beban yang publik harus paham gitu, bahwa presiden kita semuanya ini tidak bisa menjalankan misinya dengan benar-benar karena ada beban ini. Belum lagi kalau kita mereview ke belakang lagi, bayangkan nama baik presiden kita, ya kan, dan anaknya, staf keluarganya diinjak-injak seperti binatang. Maksud Bapak fufu apa ya? Yang itu? Iya. Iya. Gitu kan. Yang saya sampaikan ini fufu apa? Tapi maksud saya adalah saya menuntut juga kepada presiden. Buktikan loh itu benar atau tidak. Punya kominfo yang baru, ya kan? Minta kepolisian, dia punya IT-nya. Dan ini suatu hal yang sangat mudah, Bung Yesu. Sangat mudah, Bung Yesu. Pada saat Bu Husnul menjadi komisaris KPU tahun 2004 waktu kampanye, itu kan muncul Golkar, Jambu kalau nggak salah kan, PDI, Belimbing, gitu. Jadi geger kan. Bung Yesu, yang bongkar saya itu Bung Yesu. Waktu itu apa, Bapak apa pangkatnya? Saya kolonel Asop tapi saya suka iseng. Oh, jadi di luar penugasan itu? Di luar tugas saya main-main sama teman-teman saya, ya kan. Itu IT ya Pak ya? Yang lucunya Bu Husnul itu, dia kalau mengucap masalah IT ngomongnya tanya sama GM. Setelah saya pensiun baru dia tahu kalau GM itu saya. Oh, oke. Artinya kok ya? Saya punya KPU, Bang Yesu bisa masuk dan saya bisa buka. Saya punya KPU. Waktu itu yang bongkar ini adalah senior saya, Kombes Matius Salempang. Ya. Nah itu negosiasi sama saya. Bang, abang punya tugas ini, iya dek, pusing saya. Abang saya bantu, tapi kita negosiasi. Berapa? Saya tidak minta berapa. Tapi saya minta penjarakan orang ini. Oke? Ayo saja. Beli sama saya ke KPU. Hackernya ya Pak ya, waktu itu ya? Iya. Bang Matius waktu itu adalah baris krimnya cuma satu. Di Reskrim Polda Metro Jaya. Beliau ikut masuk ke KPU. Kita lihat ini ada 3 nama, ini bukan dari Bangkok, tetapi dari Jogja. Kirim orang 3 hari ketangkap. Ya. Tetapi tidak bisa dipenjarakan. Saya bilang, itulah Bang. Dalam negara yang besar seperti ini, tidak ada undang-undang ITE. Abang buat analisa. Kapal saya Asop, saya bukan perusahaan saya, orang abang buat. Jadi, kalau cuma UFAFA itu tidak sulit, Bang Yesu. Itulah yang harusnya saya menuntut karena nama baik presiden saya dan keluarganya sudah dilecehkan dengan UFAFA. Saya minta bongkar siapa yang di UFAFA. Ya, oke. Ya. Saya rakyat, saya marah dong presiden saya digitukan. Kan gitu. Bang Yesu marah nggak? Ya, tersinggung sekali Pak. Gitu. Ini merupakan beban juga, sehingga saya katakan tadi 5 tahun ini adalah waktu menentukan bangsa ini hidup atau jatuh atau punah. Bangsa yang abai itulah bangsa yang tidak tanda bangsa akan punah.
Kemudian mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk meminta kepada Presiden terpilih Prabowo untuk mengungkap pemilik akun Fufu Fafa sebenarnya. Karena Presiden Indonesia sudah dilecehkan dan dihina akun Fufu Fafa. Jadi saya mengajak seluruh anak bangsa yang mencintai negeri ini, ya kan, kita berbondong-bondong minta kepada Kapolri dan minta kepada Presiden untuk mengungkap siapa sebenarnya Fufu Fafa. Kalau hacker sudah bisa, tapi kan dia tidak punya landasan hukum, Pak Yansu. Ya. Gitu. Ini penting karena Presiden kita sudah dilecehkan sedemikian serendah-rendahnya seperti binatang. Ini yang seharusnya, sehingga dalam menghadapi tantangan ke depan yang tidak mudah, ya sudah sulit tidak mudah lagi, dan ada target waktu lagi. Ya. 2030 ini kalau kita tidak benar-benar menyiapkan lapangan kerja yang begitu banyak, maka beban negara terhadap rakyatnya yang harusnya bonus demografi menjadi minus demografi dan jadi tanggungan negara ini sangat luar biasa bebannya. Tidak mudah merecovery negara seperti ini, maka diperlukan konsentrasi penuh, Ya. kemudian komitmen yang benar-benar dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat tadi. Ya. Ini jadi double ya bebannya Pak Prabowo ini sebagai presiden dia. Situasi global yang juga tidak baik-baik saja, ekonomi yang juga tidak baik-baik saja. Sementara dari internalnya kabinet sendiri sudah mulai ada tanda-tanda ya. Ada yang memang punya tuan sendiri seperti Bahlil, tapi ada yang juga punya kepentingan sendiri. Walaupun saya diingatkan kan oleh Pak Prabowo kan gitu. Sejak awal jangan kirim orang-orang yang mau cari proyek di pemerintahan, kan sejak awal seperti itu kan. Ya, kita tuntut saja pidato kenegaraan pertama Presiden setelah disumpah. Iya. Ini kita kawal ya, kemudian kita tuntut sebagai kecintaan kita kepada sang Presiden dan negara ini. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya di masa mendatang. Sampai jumpa di video selanjutnya.